Bujang. Wuih. Terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya zomblo friendly banget pastinya. Caramega caramega tenonet tetet tetet tenonet tetet tetet tenonet tetet tetet tenonet tetet. Kok beda sih? Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime lagi dengan tema isekai lagi nih, yang berjudul Tensei Shitara Slime Dataken, atau judul alternatifnya itu berjudul Tensura, yang dirilis pada tahun 2018. Oke, daripada lama kalian tunggu, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, yang biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacanya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedas, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan, diperlihatkan ada seorang pekerja kantoran bernama Mikami Satoru yang berumur 37 tahun. And statusnya ini jomblo, kayak kalian lah ya yang nonton ini. Saat di perjalanan, Satoru bertemu dengan juniornya bernama Tomura. Tomura di situ membawa pacarnya bernama Sawatari Miho. Pas jalan lagi, ada orang yang berlari menuju Tomura dan Miho sambil membawa pisau. Sontak Satoru yang melihat itu mencoba menolong. Ia pun langsung mendorong mereka berdua sampai jatuh, sehingga berhasil selamat. Cuma sayang banget, gara-gara itu Satoru terkena tusukan pisau orang tersebut yang membuatnya sekarat, lalu langsung meningsoy di tempat. Scan pun berpindah di mana Satoru udah sadar kembali, cuma dia sekarang berada di dalam goa dan tubuhnya pun mereinkarnasi di dunia lain. Ya bisa kita bilang isekai lah. Yang tadi awalnya badannya berotot, ia pun berubah menjadi slim. Pada saat itu Satoru yang sudah menjadi slim mendengar ada yang ngomong di kepalanya. Bisa disebut betapa agung. Di situ betapa agung menjelaskan tentang skill dari Satoru yang nanti didapat pas memangsa monster di dalam goa. Saat Satoru mencari jalan keluar, dia bertemu monster naga legendaris yang disegel selama 300 tahun. Kemudian Satoru pun berniat ingin membantu naga tersebut. Naga itu pun ngomong kalau dia hanya bisa lepas dari segel tersebut dengan menggunakan sihir perasa energi. Lalu Satoru mencoba untuk mempelajari sihirnya. Singkat aja, Satoru pun bisa menguasai sihir untuk melepaskan naga itu. Oh iya, aku lupa memperkenalkan nama naganya. Namanya adalah Ferudora. Ia bisa disebut naga badai, salah satu dari 4 naga yang ada di dunia. Dan mereka berdua pun saling menceritakan kisah hidupnya masing-masing, sehingga mereka berdua temenan. Terus karena segelnya susah buat dihancurin, Satoru pun mempunyai ide agar Ferudora bisa terlepas dari segelnya. Idenya yaitu adalah untuk memakan naga tersebut supaya petapa agung bisa menganalisa segelnya dan menghancurkannya lewat perut Satoru. Tenang, Ferudora nggak bakal lenyap gitu aja kan, karena dia bakal ngelindungi di dalam perut. Lalu mereka membuat kesepakatan untuk saling memberi nama baru sebelum Ferudora masuk ke dalam perut Satoru. Satoru pun mengubah nama Ferudora menjadi nama Veldora Tempest, sedangkan Ferudora mengubah nama Satoru menjadi Rimuru Tempest. Pada saat itu di sekitaran hutan besar Jura ada beberapa kerajaan, salah satunya kerajaan Blue Moon. Para petinggi kerajaan Blue Moon mendengar kalau naga Ferudora menghilang. Scan berpindah memperlihatkan Rimuru yang sedang menuju jalan keluar goa. Saat itu ia pun mendapatkan berbagai jenis skill baru. Pas udah keluar goa dan berjalan menyelusuri hutan, Rimuru dikejutkan oleh gerombolan goblin. Lalu para goblin itu meminta tolong kepada Rimuru karena menyadari aura keberadaan Veldora yang kuat di badannya Rimuru. Saat itu Rimuru lupa menyembunyikan energi besar dari Veldora. Rimuru pun menerima permintaan goblin tersebut untuk melawan Direwolf. Oh ya, Direwolf ini pasukan serigala hutan yang ingin mengambil tempat tinggal para goblin. Lanjut, pada akhirnya Rimuru pun membuat strategi untuk melawan para Direwolf. Singkat aja, Direwolf pun mulai menyerang. Terpaksa para goblin yang gak memiliki strategi harus menyerang balik dengan dipimpin oleh Rimuru.
Pas battle itu, pemimpin dari Direwolf terjebak di jaring laba-laba. Ia pun meningsoi di penggal dengan skill pembunuh Rimuru. Pada akhirnya, perselisihan antara Goblin dan Direwolf pun berakhir. Setelahnya, mereka memutuskan untuk berdamai. Rimuru juga memberikan nama masing-masing untuk Goblin sama Direwolf, sampai mananya habis karena emang banyak banget mereka buat dinamain satu-satu. Saat terbangun, Rimuru pun terkejut. Tiba-tiba Direwolf dan Goblin yang sudah diberi nama tubuhnya berubah drastis, terus mempunyai ability yang berbeda-beda. Lalu karena Rimuru ini udah sangat berjasa, ia pun diangkat menjadi pemimpin para Goblin dan Direwolf, sampai mereka membangun sebuah desa di hutan besar Jura. Scan berpindah memperlihatkan Rimuru, Goblin beserta Direwolf sedang menuju ke kerajaan Dwarf Dragon. Tujuan mereka ke sana untuk membuat rumah dan pakaian. Pas sampai di sana, Rimuru mencoba tes pemeriksaan masuk kerajaan. Kemudian ada 5 orang penyihir kroco yang pengen adu mekanik sihir dengan Rimuru. Cuma ya mereka berlima nggak sebanding dengan Rimuru, jadi mentahlah mereka para kroco itu terkena serangan. Singkat aja, Rimuru pun bertemu dengan Kaijin yang ahli dalam pembuatan senjata. Pada saat itu, Kaijin dan para kulit draft memutuskan untuk membantu Rimuru. Karena Rimuru ini terbilang kepo dengan dunia barunya, ia pun mencoba mengunjungi salah satu kafe kupu-kupu malam yang isinya para elf seksi. Weh, bahaya nih. Ya, nanti sensor ya. Lanjut. Kemudian Rimuru bertemu dengan elf yang bisa meramal masa depan. Ketika Rimuru meminta untuk dirinya diramal, ia melihat ada seorang perempuan dan 5 anak kecil di bola tersebut. Lalu saat itu juga ada seorang menteri masuk ke bar elf bernama Vesta. Terus gak ada angin gak ada hujan, Vesta menyiram Rimuru dengan sake. Kaijin yang melihat itu gak terima atas perilaku yang telah dilakukan oleh Menteri Vesta kepada tamunya. Kaijin pun bogem aja si Vesta. Cuma habis itu mereka terkena hukuman atas perbuatannya. Singkat aja, pas sidang berlangsung, Vesta membawa seorang pengacara. Tapi karena Rimuru memberikan full potion yang terbuat dari herb ipokute, Rimuru dan para kulit Kaijin terbebas dari hukuman Raja Gazil Dwargon. Lalu sidang berakhir dengan Rimuru, Kaijin, dan para kulit draft yang tidak jadi dihukum. Lanjut. Scan pun berpindah di mana Kaijin beserta para kulit draft sedang memberikan cara untuk membuat pakaian, membuat bangunan, dan memahat senjata tajam di desa hutan besar Jura. Pada saat itu ada 4 orang pengembara yang ingin mengunjungi hutan Jura Tempest. Ya untung dari keempat orang itu ada satu yang bisa bertarung, yaitu bernama Shizue. Kemudian menghabisi ke-5 Giant Ant tersebut dengan easy. Tapi tidak diduga-duga salah satu dari 5 Giant Ant tersebut masih hidup. Shizue yang melihat itu ingin menyerang lagi, cuma badannya nggak bisa digerakin. Terus ada sambaran petir hitam dari atas langit. Ternyata itu adalah Rimuru. Singkat cerita, Rimuru pun bertemu dengan orang yang ada di dalam ramalan bola magic. Karena Rimuru dan Shizue sama-sama orang Jepang yang bereinkarnasi dunia lain, cuma ya caranya agak beda ya untuk ke isekainya. Kali Shizue dia manusia yang dipanggil melewati lingkaran sihir, sedangkan Rimuru ya kalian tahulah. Di awal sudah aku jelasin. Lanjut. Next, karena Shizue mempunyai kekuatan Infrit, yaitu bisa dibilang iblis api, karena setiap mengeluarkan skill akan melemahkan tubuhnya dan tidak bisa dikendalikan. Karena itu, Shizue berniat meninggalkan desa Jura untuk melanjutkan pencarian lelaki yang sudah memanggilnya ke dunia isekai. Sebelum meninggalkan desa, tiba-tiba tubuh Shizue kehilangan kesadarannya dan malah merubahnya menjadi wujud Infrit. Singkat cerita, Rimuru pun berhasil mengalahkan Infrit Shizue dengan menggunakan skill pemangsanya. Scan berpindah di mana Shizue sedang berbicara bersama Rimuru. Shizue pun meminta Rimuru untuk memakan tubuhnya. Setelah memakan tubuh Shizue, Rimuru tiba-tiba mempunyai tubuh yang sempurna. Cuma bentuk asli menjadi slim masih ada, karena Rimuru hanya memfotokopi tubuh dari Shizue. Setelah itu, Rimuru melihat Gupta dan Rangga sedang bertarung dengan 6 ogre. Pas lagi bantu battle, ternyata cuma kesalahpahaman aja, karena dikira Rimuru lah si iblis bertopeng yang menyuruh celeng untuk menyerang desa ogre. Setelahnya, Rimuru meminta para ogre untuk menjadi bawahan Rimuru. Pastinya ogre pun menerima permintaan Rimuru tersebut kan. Saat itulah Rimuru memberikan nama kepada ogre tersebut. Pas Rimuru terbangun, ya seperti biasalah efeknya bakalan kehabisan mana sihir. Kemudian Scan beralih ke para horde
atau babi yang sedang menuju hutan besar Jura yang berjumlah 200.000. Mereka ingin menuju kerajaan Lizardman. Cuma karena pasukan Lizardman lebih sedikit daripada pasukan Orc, kerajaan Lizardman pun ingin bernegosiasi ke desa Goblin untuk meminta bantuan. Saat para Lizardman datang, pemimpin mereka bernama Gabiru udah bacot duluan kalau Rimuru sama ras lain itu lemah. Gupta yang mendengar hal tersebut gak terima dan ingin battle dengan Gabiru. Singkat aja, Gupta lah yang memenangkan battle, sehingga membuat negosiasi pun gagal. Setelahnya di dalam ruangan, Rimuru dan para monster sedang mendiskusikan strategi untuk melawan para Orcs. Dan Darius pun datang untuk meminta tolong kepada Rimuru untuk mengalahkan Orclord. Kemudian Rimuru pun menerima untuk perang melawan Orclord. Di sisi lain, Sohei pun mendatangi kerajaan Lizardman untuk mengajak membentuk aliansi. 4 hari kemudian, Gabiru datang dan membuat kerusuhan di dalam kerajaan sambil mengambil tahta raja dari ayahnya. Battle pun dimulai yang dikomandani oleh pemimpin Gabiru untuk tidak bertahan melainkan menyerang. Tapi saat itulah keadaannya malah terbalik karena terlalu ceroboh atas strateginya yang tidak tahu apa-apa tentang Orclord. Di sisi lain, Rimuru pun bergegas untuk pergi ke kerajaan Lizardman. Pas udah sampai, para orc ternyata sudah dihabisi oleh Sohei. Cuma, perang pun masih berlanjut di mana para Lizardmen yang dipimpin oleh Gabiru mulai terdesak. Karena para orc sedang lapar, jadinya mereka bakal memakan segala sesuatu yang dibunuhnya. Oh iya, sekedar informasi kalau orc ini demen banget buat makanin monster lain. Plus nanti bakal dapat skill juga dari monster yang ia makan. Gak kayak Ciwi real life gitu, kalau makan demen banget sama seblak. Kita lanjut, singkat cerita, Dairat pun menemukan siapa dalangnya di balik pengendalian Orclord, yaitu adalah Gelmut, karena ia pengen berniat ingin menguasai hutan. Scan berpindah di mana Gabiru dan Orc jenis general sedang battle, tapi di situ Gabiru harus kalah. Cuma datanglah Gopta sama Rangga untuk menyelamatkannya. Saat itu Rangga langsung mengeluarkan skill pusaran angin yang membuat para Orc terhempas. Rimuru yang mengawasi dari atas melihat adanya Orclord. Lanjut, kemudian pasukan Orc pun mulai tertekan karena adanya pasukan Rimuru. Tiba-tiba Gelmut datang buat menyerang. Rimuru yang melihat itu langsung refleks menangkis serangannya. Lalu ada Orc bernama Guld yang ngerasa lapar bet. Jadinya Orc tersebut menebas kepalanya Gelmut dan memakannya. Setelah memakan palanya Gelmut, pastinya kenyang dong. Sekalian ia berevolusi menjadi Orc Disaster. Terus pasukan Orga pun mencoba menyerang pala Guld. Tapi sayangnya regen dia cepet bet kayak Uranus. Jadi susah untuk dikalahin. Saat itulah Rimuru mencoba untuk battle dengan Guld dengan menggunakan cheat joki, di mana tubuhnya dikendalikan oleh petapa agung. Singkat aja, Rimuru menggunakan skill pemangsanya untuk memakan Guld, sehingga Guld sang Orc Disaster meningsoy. Lalu kita berpindah ke tempat para monster yang sedang rapat tentang bakal adanya gotong royong dan saling membantu sesama ras monster. Saat itu Raja Dwargor mengunjungi desa Rimuru untuk memastikan pantaskah ia menjadi pemimpin untuk para monster. Lanjut, keesokannya Rimuru pun kedatangan seorang tamu, yaitu Raja Iblis bernama Milim Nava. Milim datang ke situ hanya untuk menyelidiki desa Jura Tempest. Pada saat yang sama, keenam orga pengawal Rimuru malah salah paham dan ngajak battle Milim. Cuma pada akhirnya Milim tidak terluka sama sekali karena perbandingan kekuatan yang jauh banget. Kemudian Rimuru pun mencoba untuk meluluhkan Milim dengan menggunakan madu yang dimasukkan ke mulutnya. Setelah itu Milim mengaku kalah dan dia akan berjanji untuk tidak menyakiti semua orang yang ada di desa Jura. Di sini kita belajar ya, kalau menjinakkan loli itu sangatlah gampang bet. Hanya kita kasih apa yang dia suka, dia akan nurut. Lalu Gabiru yang gak tahu menanyakan siapa gadis kecil itu. Ya hasilnya dia pun terkena tampol 200 stack. Terus Rimuru pun mendatangi laboratorium di mana Vesta sedang meneliti untuk menyempurnakan potion Evotuk. Oh ya, informasi Vesta yang sekarang udah tobat ya. Sekarang dia diangkat oleh Rimuru buat melakukan penelitian di desa Jura. Bersamaan dengan itu, akhirnya penelitiannya berhasil menjadi High Potion. Scan berpindah yang memperlihatkan Milim sedang melawan Raja Iblis Carrion, di mana Carrion harus kalah adu mekanik bogeman dengan Milim. Permasalahannya cuma gara-gara Rigurd ditampol sama Carrion yang membuat masalah di desa Jura. Ya karena Raja Iblis Carrion itu nggak ada, dia cuma ngaku-ngaku aja.
Nama aslinya adalah Pobio. Karena Pobio kalah dengan Milim, ia pastinya kesel. Saat itu ada dua orang bertopeng badut memberikan saran untuk melepaskan segel monster Kerberos. Karena Pobio ini pengen jadi kuat, jadinya iyain aja. Lanjut, kemudian Kerberos pun bangkit dan menyerang kota monster yang dibangun oleh Rimuru. Lalu komandan menggerakkan 100 pasukan Pegasus Knight untuk membantu Rimuru. Di sisi lain, Benimaru langsung menyerang monster itu dengan kekuatannya. Ya, cuma monster yang ia hadapi ternyata mempunyai skill anti-sihir hingga radius 300 meter. Saat Rimuru mengidentifikasi itu monster, ternyata ia mempunyai amarah dengan Milim. Singkat aja, Milim yang sedang tidur di bawah pohonnya kan. Tiba-tiba Rimuru menghampirinya dan menjelaskan kalau monster itu hanya mengincar Milim. Setelah mendengarkan Rimuru, Milim pun langsung berhadapan dengan monster tersebut. Lalu ia pun mengeluarkan skillnya yang membuat monster tersebut langsung lenyap gitu aja kayak temen. Tapi by the way, Pobio ini masih selamat, terus disembuhin oleh Rimuru. Ya karena ingin diinterogasi. Pas sudah sadar, Pobio pun meminta maaf kepada Milim, serta udah merepotkan warga di tempatnya Rimuru. Pobio pun cerita kalau ia mengetahui segel monster Kerberos karena ada seseorang yang memakai topeng badut yang ternyata mereka adalah anak buahnya Raja Iblis Kelman. Singkatnya, pas sudah dimaafin, Raja Iblis Kerin yang asli pun datang untuk berterima kasih kepada Rimuru karena tidak membunuh anak buahnya. Saat Raja Iblis Kerin menghampiri Pobio, tiba-tiba Pobio digapruk aja karena udah lepas kendali. Rimuru yang melihat itu kebingungan. Ia pun mengajak Raja Iblis Kerin untuk menjalin perdamaian. Lanjut, scan pun berpindah di mana Rimuru sedang mengajar muridnya Shizue. Mereka bernama Kenya, Ryota, Gibson, Alice, dan Chloe. Cuma saat absen mereka itu jutek bet, jadinya Rimuru memanggil temannya. Saat absen ulang mereka pun ketakutan karena keberadaan temannya Rimuru. Kemudian Rimuru penasaran dengan tempat keberadaan roh tingkat tinggi yang dimiliki oleh anak-anak yang diasuh oleh Shizue pada saat itu. Lalu Rimuru pun menanyakan ke trainee di mana tempat keberadaan roh tingkat tinggi. Trainee menjelaskan kalau pintu masuk ke dunia roh sudah lama menghilang dan sudah tidak memiliki koneksi dengan ratu yang sekarang. Besokannya saat Rimuru dan muridnya sedang berlatih sihir, tiba-tiba ada Sky Dragon yang kayaknya pengen gabut di desa orang. Rimuru yang melihat naga tersebut langsung bergegas untuk mengejarnya. Saat naga itu mulai nyerang, untung aja Rimuru tepat waktu dan berhasil menyelamatkan para warga. Karena Rimuru berhasil menghalau naga tadi, ia ditraktir makan di restoran mewah. Oh ya, orang yang mentraktir makan Rimuru adalah orang yang hampir terkena serangan naga tadi. Jadi ia hanya ingin membalaskan budi kepada Rimuru. By the way, dia bernama Mjolnir. Lalu Mjolnir menawarkan Rimuru untuk bekerja sama soal jual beli. Rimuru yang percaya akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Setelah itu, Rimuru mendapatkan informasi Union Roh dari mbak-mbak yang mendoakan murid Shizue. Rimuru yang udah ngasih duit langsung dikasih tahu tempatnya dan langsung cabut buat nyelamatin murid Shizue. Lanjut, singkatnya Rimuru bersama muridnya sudah sampai di tempat hunian roh. Rimuru yang sedang berjalan di lorong tiba-tiba mendengar suara misterius dan membuat takut para muridnya. Pada akhirnya Rimuru diperbolehkan masuk karena niat dia hanya ingin bertemu dengan Raja Peri. Saat sampai di tempat Raja Peri, Rimuru pun dites dengan disuruh mengalahkan robot. Cuma robot ini memiliki anti sihir yang kuat, jadi Rimuru nggak boleh seenaknya ngeluarin sihir karena percuma juga, nggak bakal mempan. Tapi tetap aja Rimuru pun berhasil memenangkan battle dengan menggunakan jaring laba-laba beserta sihirnya. Sesuai janji, Raja Peri yang bernama Ramirez akan mematuhi perkataan dari Rimuru. By the way, si Ramirez ini adalah peri penjaga labirin dan salah satu dari 10 Raja Iblis. Lalu Rimuru pun meminta tolong kepada Ramirez untuk memasukkan roh ke dalam tubuh muridnya. Saat Rimuru mengatakan ingin bertemu dengan Ratu Penguasa Roh, tiba-tiba Ramirez ketawa mendengarnya. Dan ternyata Ramirez bilang kalau dia adalah Ratu Penguasa Roh sebenarnya. Terus Ramirez pun membawa Rimuru sama muridnya ke tempat untuk memulai ritual. Lanjut, akhirnya kelima muridnya Rimuru selesai diisi dengan roh. Lalu anime ini ditutup dengan scan di mana Rangga yang sedang mengajak main muridnya Rimuru. Kemudian Rimuru memflashback perjalanan dia yang udah jauh sampai saat ini. Karena Rimuru sudah memenuhi janjinya Shizue, setelahnya mereka pun berpisah dengan para murid-muridnya. Habis itu cerita pun selesai. Bentar. Harusnya udah selesai ya. Cuma ini ada tambahan dikit dari cerita flashback Shizue. Makanya kita lanjut lagi.
Kita berpindah di mana ada seorang wanita sedang ingin ritual memanggil sesuatu dengan mengorbankan temannya. Lalu kemudian muncullah iblis. Disinilah mulainya flashback ceritanya. Scan pun berpindah di mana Shizue mendapatkan permintaan bantuan darurat dari kerajaan Fieldwood. Permintaan tersebut adalah untuk membasmi iblis yang telah bangkit. By the way, Shizue ini udah terkenal banget pada saat itu dengan sebutan sang penguasa ledakan api. Pas sudah di dalam istana, menteri kerajaan itu menjelaskan kalau di aula bawah tanah kastil ada sebuah jasad iblis, yang tujuan iblis tersebut adalah untuk bangkit kembali. Singkatnya, ternyata lawan Shizue adalah iblis yang disaman oleh Chiwi di awal scan tadi. Cuma iblis itu mundur dulu karena tangannya hilang tertebas oleh Shizue. Dan Shizue juga merasa kalau iblis itu belum mengeluarkan semua kekuatannya. Setelahnya, Shizue didatangi oleh pengawal kerajaan untuk bertemu dengan raja. Pas lagi di ruang bawah tanah, Shizue merasa curiga terhadap pengawal tersebut. Kenapa dia bisa tahu tentang battle tadi, padahal pengawal itu nggak ada di ruangan. Saat udah sampai, Shizue terkejut. Kok pengawal tadi malah sok jadi raja gitu? Ternyata mereka bertiga udah bekerja sama untuk mengorbankan Shizue. Di sini juga dikasih tahu kalau pengawal tersebut bernama Orthos, yaitu dia sebenarnya adalah raja asli plus iblis juga. Jadi tujuan mereka adalah mengundang para petualang untuk dijadikan tumbal biar si Orthos ini biar jadi strong. Terus Shizue pun ingin melawan Orthos, cuma karena Orthos ini udah tingkatan legend atau archdemon, jadinya Shizue nggak mampu buat ngalahin. Shizue yang udah ke pojok ingin menggunakan kekuatan terakhirnya yaitu Ifrit. Cuma tiba-tiba datang iblis yang tadi ia lawan. By the way, kalau nggak salah namanya itu Kuro ya. Di situ iblis itu langsung menghabisi menteri dan raja gadungan tadi beserta si Orthos. Keesokannya para iblis di kerajaan Fieldwood udah berhasil dilenyapkan semua. Lalu Shizue yang udah keluar dari kerajaan berpisah dengan Chogar untuk melanjutkan perjalanan. Dan kali ini bener ya, cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk alur cerita animenya. Untuk next alur berikutnya, mungkin aku bakal turutin requestan dari membership dulu. Jadinya bagi kalian yang udah request alur anime di video-video sebelumnya, sabar aja ya. Karena di setiap komentar pasti aku bakal baca. Ya udah, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa nyalain loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.